Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Pranata dengan nomor NIM 2206453, Prodi D3 Teknik Listrik. Dosen pengampu Dr. Haji Yesi Aprihatin AMD Kep SKM MMKes. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ketujuh. Materi yang pertama, berawal dari guru sekarang sukses menjadi pengusaha. Pengertian menjadi seorang pengusaha sukses. Menjadi seorang pengusaha sukses adalah wirausahawan, entrepreneur, atau pembisnis yang telah melalui banyak rintangan dalam bisnisnya, namun berhasil untuk menghadapi semua tantangan bisnis dengan kuat dan sangat baik, sehingga usaha yang mereka jalankan dapat meraih kesuksesan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menjadi seorang yang sukses dalam berwirausaha. Untuk menjadi seorang yang sukses dalam berwirausaha ini bukanlah sulit bagi seorang yang latar belakangnya kurang mampu, karena kesuksesan seseorang tergantung usaha dan tekad yang dilakukan dan memiliki tekad yang terus berani mencoba. Walaupun rencana yang kita punya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi dengan semua usaha yang telah kita lakukan, bisa saja tidak sesuai dengan rencana tetapi di akhir kita bisa tahu bahwa keputusan yang tidak sesuai diinginkan kita adalah hal yang membuat kita bisa bertumbuh dengan setiap kesulitan. Menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru bukan hanya seorang guru, tetapi juga bisa menjadi seorang pengusaha. Hal ini bisa terjadi jika kita terus berusaha, tetap percaya, dan mau terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Bahwa seorang sukses tidak hanya bermodalkan saja, tetapi adalah tekad dan keyakinan yang kuat, dan pekerjaan, karir, atau jabatan tidak mempengaruhi untuk memulai usaha. Menjadi seorang juga bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih sukses dan lebih maju lagi. Dan sesuatu itu selalu berproses dan memiliki proses dari bawah atau bertahap dari yang paling awal. Keputusan yang baik dari pengalaman. Keputusan yang baik dari pengalaman dan pengalaman baik kadang-kadang dari keputusan yang buruk. Dalam hidup ini, bahwa kita ketahui keinginan dalam hidup tidak selalu diberikan oleh Allah, tetapi Allah telah mentakdirkan jalan hidup masing-masing hambanya. Takdir dan bagaimana jalannya kita terima dengan ikhlas, karena Allah telah memberikan skenario hidup yang tidak akan kita sangka. Materi kedua, era revolusi industri 4.0, pentingnya penggunaan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 diyakini dapat meningkatkan kualitas dan diprediksi mampu membuat perubahan sosial dari segi bisnis. Revolusi industri 4.0 sendiri mengandalkan penggunaan mesin dan teknologi canggih dalam proses produksi suatu output. Revolusi industri 4.0 merupakan penggabungan dari teknologi otomatisasi, implementasi big data pada era revolusi 4.0. 1. Perkembangan teknologi di era revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan pemanfaatan mesin sebagai tenaga penggerak dan memproses untuk memproduksi suatu barang. 2. Cloud, teknologi canggih yang berkembang secara cepat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tentu berpengaruh pada pengembangan manajemen data suatu industri. 3. Implementasi big data terhadap perkembangan teknologi bagi industri. Perkembangan teknologi yang tumbuh secara pesat membawa banyak pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat. 4. Persiapkan dirimu menghadapi eta big data bersama Deki Lab dan terapkan ilmunya sekarang. Terapkan ilmunya sekarang dengan bergabung bersama platform belajar online Deki Lab, selain bisa meningkatkan ilmu data yang dimiliki. Industri 4.0 atau revolusi keempat. Industri 4.0 atau revolusi keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatkan perkembangan industri teknologi dunia.
Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Area-area yang dikembangkan pada teknologi industri 4.0. Secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomatis dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Pada tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IoT), Sistem Fisik Siber (CPS), Artificial Intelligence, Pabrik Pintar, dan sistem komputasi awan. Materi selanjutnya, peta konsep peluang dan tantangan wirausaha di era TI dan mengambil peran dengan teknologi sebagai sarana kompetisi dan pengembangan usaha. Peran teknologi sebagai sarana pengembangan usaha. Yang pertama, peranan pendukung media sosial. 1. Media sosial. 2. Kecepatan. 3. Sumber daya manusia. 4. Perubahan pada masyarakat. 5. Persaingan semakin tinggi. 6. Zero surveillance. Kedua, fungsi utama. 1. Sebagai pengumpulan. 2. Penyimpanan data. 3. Pemrosesan data. 4. Sebagai pengendalian internal. 3. Tahap pengembangan sistem. 1. Tahap perencanaan. 2. Analisis sistem. 3. Perencanaan sistem. 4. Testing sistem. 5. Implementasi sistem. 6. Pemeliharaan sistem. Yang keempat, nilai bisnis yang dicapai. Yang pertama, supplier relations. 2. Sales and marketing support. 3. Process planning and support. 4. Production and operations. 5. Reporting atau pendapatan laporan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.